Nama saya Arjun Ananda Tampubolon, NIM 2902050003, Prodi Akuntansi. Dosen Iis Dewi Herrawati, Sarjana Ekonomi, Master Akuntan. Mata kuliah Perpajakan 1, Universitas Pancasakti. Tarif dasar pengenaan pajak. Dasar hukum tarif PPh pasal 21 pasal 17 Undang-Undang PPh. Tarif sesuai pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh. PKP sampai dengan 50 juta dikenakan tarif sebesar 5%. PKP di atas 50 juta sampai 250 juta dikenakan 15%. PKP di atas 250 juta sampai 500 juta dikenakan 25%. PKP di atas 500 juta dikenakan tarif 30%. Bagi non-pemilik NPWP, tarif yang dikenakan akan lebih tinggi, sebesar 20%. Rumus tarif PPh non-pemilik NPWP, tarif PPh tambah 20% tarif PPh. Contoh bagaimana wajib pajak yang menghasilkan hingga 50 juta dan memiliki NPWP dikenakan tarif PPh 5%. Sedangkan bagi yang penghasilan sama non-pemilik NPWP akan dikenakan tarif PPh. Tarif PPh tambah 20% PPh 5% tambah 20% bagi 5%. 5% tambah 1% sama dengan 6%. Penerima penghasil tidak ber-NPWP. PPh pasal 21 sebesar 120% lebih tinggi daripada PPh pasal 21 yang seharusnya 20% lebih tinggi. Setelah pemotongan PPh pasal 21 bulan Desember merupakan kredit pajak dalam SPT tahunan PPh. Sebelum pemotongan PPh pasal 21 bulan Desember diperhitungkan oleh pemotong dengan PPh 21 bulan-bulan selanjutnya. Tidak berlaku untuk PPh pasal 21 yang bersifat final. Contoh penghitungan PPh pasal 21. Penghitungan tarif PPh pasal 21 dilakukan dengan cara menerapkan tarif progresif pasal 17 Undang-Undang PPh. Contoh, jika punya penghasilan 600 juta, maka penghitungan tarif 50 juta dibagi 5% sama dengan 2,5 juta. 200 juta dibagi 15% sama dengan 30 juta. 250 juta dibagi 25% 62,5 juta. 100 juta dibagi 30% sama dengan 30 juta. PPh jadi 600 juta. Penghitungan efektif PPh pasal 21. Cara singkat menghitung tarif PPh pasal 21 adalah menggunakan penghitungan efektif PPh pasal 21. Penghitungan efektif PKP sampai dengan 50% dikenakan tarif 5% dikali PKP. PKP di atas 50 juta sampai 205 juta dikenakan 15% dikali PKP dikurang 5 juta. PKP di atas 250 juta sampai 500 juta kenakan 25% dikali PKP dikurang 30 juta. PKP di atas 500 juta dikenakan 30% dikali PKP dikurang 55 juta. Gross up PPh 21. PKP 50 juta sama dengan 1,095 PKP dikali 5%. PKP di atas 50 juta sampai 250 juta 1 bagi 0,85
PKP dikali 15% dikurang 5 juta. PKP di atas 250 juta sampai 500 juta 1,0,75 dibagi PKP kali 25% dikurang 30 juta. PKP di atas 500 juta 1,0,70 dibagi PKP dikali 35% dikurang 55 juta. Contoh, jika seorang PKP yang PKP-nya 600 juta, maka penghitungan PPh terutang dengan penghitungan efektifnya adalah 30% dibagi 600 juta sama dikurang 55 juta sama dengan 125 juta. Dan hasil yang sama dengan cara penghitungan progresifnya sebelumnya. Faktor lainnya, biaya jabatan PTKP yang bekerja, biaya jabatan maksimal 5% dikali penghasilan bruto, gaji dan tunjangan. Setahun 6 juta, sebulan 500. Penerima pensiun, biaya pensiun maksimal 5% dikali penghasilan bruto atau gaji dan tunjangan. Setahun 2.400.000, sebulan 200.000. PTKP 54 juta untuk WP, 4.500.000 untuk status kawin, 4.500.000 untuk tanggungan maksimal 3. PTKP tahun 2016 berdasarkan PMK 101 atau PMK 010 2016. Diri wajib pajak 54 juta, tambahan untuk wajib pajak kawin 4.500.000. Tambahan untuk setiap anggota keluarga saudara semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat menjadi tanggungan sepenuhnya maksimal 3 orang sebesar 4.500.000. Penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun kalender atau awal bulan dari bagian tahun kalender. PTKP, penghasilan tidak kena pajak. WP atau OP, penghasilan kena pajak. Sama dengan penghasilan neto dikurang PTKP. Keterangan untuk diri pegawai atau TK setahun 54 juta, sebulan 4.500.000. Untuk diri pegawai yang kawin atau menikah setahun 58.500.000, sebulan 4.875.000. Untuk pegawai yang kawin dan memiliki tanggungan setahun 63 juta, sebulan 5.250.000. Untuk pegawai yang kawin dan memiliki 2 tanggungan setahun 67 juta 500, sebulan 5.625.000. Untuk pegawai yang kawin dan memiliki 3 tanggungan setahun 72 juta, sebulan 6 juta. PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Diri wajib pajak. Tanggungan saudara lurus 1, ayah, ibu, anak kandung. Kesampingan 1, saudara kandung, kakak, adik. Semenda lurus 1, mertua, anak tiri. Kesamping 1, saudara ipar, kakak ipar, adik ipar. Anak angkat. PTKP karyawati. Kawin hanya untuk diri sendiri. Kawin suami tanpa penghasilan, diri sendiri, status kawin, tanggungan maksimal 3, menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah selama rendah-rendahnya kecamatan bahwa suami tidak menerima atau memperoleh penghasilan.
Tidak kawin 1 diri sendiri, 2 tanggungan, maksimal 3 orang. Contoh case PTKP. GD menyun status kawin mempunyai 2 orang anak kandung, menanggung seorang adik kandung, mengurusi mertua sebagai pensiun yang sedang sakit. Pada bulan Juli 2015, anak pertama dan anak kedua baru berumur 3 tahun dan 2 bulan. GG Menyun juga memiliki seorang anak tiri, umurnya 5 tahun dari istri pada pernikahan sebelumnya, yang GD Menyun mengangkat anak dari panti asuhan yang berumur 5 tahun, atau semua yang anggota keluarga telah masuk KK kecuali anak angkat. Apakah status PTKP-nya? Jawab kesin PTKP. PTKP Menyun diri sendiri 54 juta, kawin 4.500.000, tanggungan 2 kali 4.500.000, anak kandung ke 1 ya atau saudara garis lurus masuk kakak, anak kandung kedua tidak atau baru 2 bulan, anak tiri ya semenda atau masuk kakak, anak angkat tidak belum masuk kakak, adik kandung tidak, saudara ke samping, ibu mertua tidak. Penghasilan jadi PTKP sama dengan 54 tambah 4.500.000 tambah 4.500.000 tambah 4.500.000 sama dengan 67.500. Contoh case PTKP. Indah status wanita kawin mempunyai 2 orang anak kandung. Ia menanggung anak ibu kandung karena suami penghasilan minim. Apa status PTKP-nya? Dewi status wanita kawin mempunyai 2 anak. Orang anak kandung Indah mengandung anak pada tanggal 5 Januari 2015, dinyatakan hidup berpisah di pengadilan. Apa status PTKP-nya pada tahun 2014? Jawaban case PTKP. PTKP Indah TK0 suami berpenghasilan. PTKP Dewi TK0